Selamat siang teman-teman. Menanggapi beberapa analisa tentang Kemet Reseller di YouTube, saya memahami satu hal bahwa beliau tidak paham. Atas dasar ketidakpahamannya lah beliau itu menggiring opini, bahkan menganalisa keuntungan perusahaan berapa, bahkan menganalisa jumlahnya itu nanti berapa. Secara rumusnya saja beliau belum paham. Mereka berpikir ini adalah rombongan YouTube sebelah yang mereka hanya tidak ada akad di situ. Dan beliau juga secara garis besar bilang hanya Trinity. Padahal kita ini sebenarnya adalah matahari. Dan kita sudah urus semua izin segala macam. Jadi tidak bisa orang menganalisa tidak by data dari kami langsung. Seharusnya kalau beliau memang niat baik menganalisa Cam Reseller dengan tujuan mengedukasi, harusnya datang by data. Tanya ke kita HPP-nya ini berapa perusahaan. Kemudian produknya dibilang abal-abal, gimana bisa produk dibilang abal-abal? Kopi ini kopi UMKM Lombok. Jelas di situ izin semuanya. Parfum ini kalau perlu kita keluarkan orang ahli parfum untuk menganalisa bahannya dari apa, seberapa harga di marketnya. Arloji ini kan perlu tahu beliau dari mana, merek apa, berapa HPP-nya. Kita tunjukkan baik kwitansi data. Nah, beliau juga belum paham. Ternyata ke depan ini kan kita ini kan planningnya seperti apa beliau nggak pelajarin, nggak ada di benaknya, di otaknya beliau. Ke depan kan sudah dari awal saya bilang, Cam Reseller ini kumpulan para reseller. Kita nih produknya bukan hanya ini saja. Kalau kita nanti ada produk parfum apa baju batik lengan panjang satu, yang kedua itu dress untuk wanita, yang ketiga serimbit semisal yang untuk cewek atau wanita. Itu daripada beli batik panjang Pak di mall 150.000 saya dapat satu yang hanya dimonopoli oleh orang kaya yang berduit, mereka itu orang Cina segala macam yang berduit, orang pribumi yang berduit memonopoli karena sebagai distributor mending ke kita Pak, kita sambungkan ke pabriknya, kita bilang bahwa kita mau harga murah karena kebutuhan kita per hari puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan per bulan. Itu justru lebih baik Pak daripada Anda beli ke mall, kan begitu ceritanya. Belum lagi nanti ada skincare semisal, paket 3 skincare. Daripada beli di Ramayana skincare lipstick 150.000 mending di kita Pak. Dapat 3 skincare-nya, bedaknya, lipstiknya segala macam. Belum lagi alat ibadah. Kalau lebaran mau kena sama koplo itu, sama sarung itu mahal itu di Ramayana. Kita itu bisa dapat 3. Karena HPP-nya kita memang harus dihitung dulu, Pak. Nah, kemudian di level upgrade. Di level upgrade ini kan harus ada akad. Saran dari Apli harus ada akad. Makanya kan nanti kita sekian persen dari yang kita terima itu kita tukar dengan voucher Pak untuk beli produk UMKM. Apa produk UMKM? Siapa yang mau jual? Yang mau jual itu siapapun para mitra yang sudah berpenghasilan 10.800.000 boleh naruh produk UMKM-nya. Contoh, dia orang Medan, maka dia nanti barangnya dari Medan. Siapa yang mau beli? Yang mau beli Pak seluruh mitra UMKM, seluruh mitra user Cam Reseller yang ada di Medan. Jadi yang KTP Medan maka wajib beli produk orang Medan. Yang ada di Jogja maka wajib beli produk orang Jogja. Dari mana? Upgrade-nya tadi kan sebagian disimpan Pak untuk beli. Kenapa? Contoh yang 900 komisi kita. Itu kan 900 kan upgrade 400. 500-nya yuk sebagian keluarkan 50.000 untuk beli produk UMKM. Kalau kamu KTP-nya di Medan, kamu beli produk di Medan ada di situ kolom-kolomnya nanti gitu ke depan. Bertahap. Jadi pertama 150.000 pastikan Cam Reseller akan memastikan tidak akan pernah rugi. Itu jelas akad. Berbeda dengan Fitup sebelah. Memang tidak ada akad dia Pak, tidak ada akad. Kita ada akad loh. Nah kemudian jika kemudian kita sudah ekspansi ke lebih besar lagi, Anda join 150.000 dapat produknya itu 3 batik, Pak. Atau tiga alat ibadah. Ada sarana ibadah, ada sarung, peci, sejadah, ada mukena ruku, ada mukena sejadah sama kerudung. Itu murah, Pak. Itu akadnya udah selesai. Kalau Anda nggak mau jalankan bisnisnya nggak jadi masalah. Anda join aja sebanyak mungkin nggak jadi masalah. Beli aja dijual lagi nggak jadi masalah. Daripada Anda beli Quran di Ramayana mau jual lagi kan nggak bisa. Sesimpel itu Pak, Anda bangun, kumpulkan semua masyarakat beli di Cam Reseller, nggak jalankan bisnisnya nggak jadi masalah.
Jadi saya bilang memang benar kita harus luruskan by data. Apa kita harus lawan dengan by data perizinan segala macam. Makanya kita tunggu permainan kita ini karena kita membangun dengan niat baik, Pak. Kemresel tidak ada sedikit pun untuk kemudian menipu masyarakat Indonesia gitu dan transparan. Bahkan perusahaan saya bilang 150.000 itu HPP-nya dipotong biaya stokis segala macam, ada charity sosialnya juga, Pak. Ini yang saya bikin merinding. Jika nanti ada jutaan kim reseller, Pak, pesertanya di seluruh Indonesia, alokasi sekian persen untuk sosial, Pak. Kita bisa kumpulkan miliaran juga per bulan untuk sosial, Pak. Siapapun itu boleh mengajukan. Tidak hanya kim reseller, masyarakat umum boleh mengajukan. Contoh, di Januari bulan depan ada 1 miliar terkumpul, Pak, uang sosial itu. Kita ajukan bareng, kita sosialisasikan apa? Kita keluarkan bareng-bareng. Untuk di daerah ini butuh 10.000 Al-Qur'an, boleh, Pak. Jadi kalau kita itu tidak bisa memberi dengan jangkauan luas karena piring kita masih kosong, yuk kumpul di camp reseller karena sekian persen di camp reseller kita keluarkan untuk sosial, Pak. Dan itu gerakan positif harus kita dukung. Kenapa saya bilang gerakan positif ini tidak merugikan Anda, Pak. Anda dapat barangnya, ya kan? Luar biasa. Brother, saya pastikan manajemen akan mempersiapkan semuanya yang terbaik untuk Indonesia. Terutama para networker yang sudah terbiasa mereka ditipu dengan cara yang aneh-aneh. Makanya saya bilang, salah satu misi dari Kemdasel adalah untuk menutup celah bagi orang-orang yang bikin sistem tapi endingnya ngerampok Indonesia. Nah, begitu ya bosku. Kalau mau melawan orang-orang yang menganalisa tapi tidak by data itu simple. Kita di wilayah manapun posisinya kita pasti menang by data. Jadi perlu tahu itu harus datanya seperti apa. Jangan sekedar analisa meskipun tujuannya baik, tapi akhirnya menggiring opini yang negatif. Dan itu bisa berbahaya kalau kita serang balik, itu berbahaya sama beliau. Oke, sekian. Terima kasih.